Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan materi yang berjudul pengenalan SPSS. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Abdul Basir, dan rekan saya Ahmad Jumroni. Saya Muhammad Yudan Bani Sabdul Asmi. Saya Syifira Mawati, saya Natasha Mula Fitri. Saya Fatul Muhammad Ayman. Saya Firman Syahika Dianto. Baik, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama ada definisi SPSS. SPSS adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut. Analisis data dengan algoritma machine learning, analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analis. Nah, yang kedua ada pengembangan SPSS. SPSS ini dirilis pertama kali pada tahun 1998. Kemudian, sejak tahun 2009, SPSS telah diakuisisi oleh IBM Corporation sebagai software IBM Analytics. Nah, selanjutnya, perangkat lunak ini disebut IBM SPSS Statistik. Nah, software ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java. SPSS tersedia untuk platform sistem operasi Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS. SPSS juga dapat diintegrasikan dengan bahasa pemrograman R Microsoft.NET dan Python untuk penggunaan lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada fitur dasar SPSS. Fitur dasar SPSS ini dikelompokkan ada beberapa bagian. Yang pertama ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dalam hal pengumpulan data dan penyajian data sehingga dapat diperoleh suatu informasi dari data tersebut. Beberapa contoh statistika deskriptif yang sering digunakan seperti rataan hitung, nilai tengah, nilai yang sering muncul, standar deviasi, ragam, dan lain-lain. Selanjutnya ada statistika bivariat. Statistika bivariat adalah analisis yang dilakukan secara selimutan untuk melakukan pengujian antar dua variabel. Beberapa contoh statistika bivariat adalah uji T, ANOVA, uji non-parametrik, teorema Bayes, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada regresi linier. Regresi linier adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur hubungan suatu linier variabel independen dengan variabel dependen. Selanjutnya ada identifikasi kelompok. Beberapa metode untuk mengidentifikasi kelompok yaitu analisis faktor, analisis klaster, dan diskriminan. Nah, selanjutnya ada analisis spasial. Analisis spasial adalah metode-metode yang digunakan dalam pengolahan data Geographic Information System atau disingkat GIS. Nah, yang terakhir ada R extension. R extension SPSS adalah aplikasi berupa plugin yang dapat dipasang atau diinstal untuk melakukan implementasi. Baik, selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu materi dialog IBM SPSS Statistik. Jadi dialog ini menyediakan beberapa kolom shortcut yaitu new file untuk membuat file baru, dan yang kedua yaitu recent file untuk membuka file yang terakhir digunakan. Yang ketiga yaitu what's new untuk menampilkan fitur baru yang disediakan SPSS, dan yang keempat yaitu modul and programmability untuk menampilkan modul dan program yang terinstall pada SPSS, yang terinstall dan tidak terinstall. Dan yang kelima yaitu tutorial
untuk membuka tutorial yang disediakan perangkat lunak SPSS. Checkbox "Don't show this dialog in the future" digunakan untuk berhenti menampilkan dialog IPM SPSS statistik saat membuka perangkat lunak SPSS. Contohnya itu seperti gambar di samping. Dan yang selanjutnya yaitu data editor. Data editor adalah jendela utama dari perangkat lunak SPSS yang terdiri dari data view dan variable view. Data view menampilkan isi dari dataset yang sedang dibuka. Variable view memberikan informasi terkait karakteristik, atribut, dan lain-lain. Contohnya itu seperti gambar di samping. Dan yang selanjutnya yaitu bagian-bagian data view. Kasus atau case pada SPSS mempresentasikan suatu hasil pengamatan terhadap suatu objek dapat berupa pengamatan berdasarkan observasi dan eksperimen. Contohnya itu hasil survei suatu penelitian, hasil pendataan, data mahasiswa, dan lain-lain. Variabel adalah atribut karakteristik atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau case. Contohnya itu seperti umur, nama, pendidikan, dan lain-lain. Contohnya itu seperti pada tabel di samping. Bagian-bagian variabel view. Variabel view pada SPSS yaitu tampilan lembar kerja SPSS untuk melakukan manajemen variabel terkait membuat dan mengedit variabel, serta seluruh variabel pada SPSS dapat dilihat melalui variabel view, dan terdapat opsi name, tipe variabel, void, decimal, label, values, missing columns, alien, measure, dan roll pada variabel view. Terus selanjutnya output viewer. Output viewer yaitu jendela yang ditampilkan secara otomatis untuk menampilkan log hasil analisis deskriptif dan lain-lain saat pengguna membuat file baru atau membuka file. Output viewers untuk data tersebut juga otomatis terbuka. Output viewers dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Bagian kiri menampilkan garis-garis besar output yang telah dibuat seperti daftar isi sebuah buku, dan bagian kanan menampilkan isi dari output yang telah dikeluarkan. Pengguna juga dapat menyimpan hasil output dalam bentuk file dengan ekstensi .spv. Selain itu juga tersedia versi lain untuk menyimpan output file seperti ekstensi lain seperti PDF, dokumen, dan HTML dengan melakukan ekspor. Contoh seperti klik file ke ekspor. Selanjutnya ada syntax editor. Syntax editor adalah jendela yang digunakan untuk memasukkan sinteks SPSS secara manual untuk melakukan analisis data hingga membuat program custom. Untuk membuka syntax editor, klik File, New Syntax. Syntax editor dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan kanan. Bagian kiri menunjukkan garis besar dari sinteks yang ditulis. Bagian ini mempermudah pengguna untuk berpindah dari suatu bagian ke bagian lainnya lebih cepat. Sedangkan bagian kanan menunjukkan sinteks secara langsung. Selanjutnya ada variabel nominal. Variabel nominal adalah tipe variabel yang mempresentasikan suatu nilai numerik sebagai label dari variabel tersebut. Variabel nominal tidak digunakan untuk melakukan perhitungan data secara matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Secara fundamental, variabel jenis ini digunakan untuk menghitung banyaknya data. Hal ini sangat mempengaruhi analisis data tingkat lanjut. Beberapa contoh pengguna nominal level saat membuat variabel dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama ada variabel jenis kelamin. Yang kedua ada variabel nama perusahaan. Yang ketiga ada variabel nama universitas. Yang keempat ada variabel nama instansi. Yang kelima ada variabel nama merek smartphone. Yang keenam atau yang terakhir ada variabel nama kabupaten.
Variabel ordinal. Variabel ordinal adalah tipe variabel yang sering disebut sebagai range data atau data dengan peringkat. Data dalam bentuk ordinal level dikategorikan berdasarkan kuantitas dan kualitasnya. Beberapa contoh penggunaan ordinal level adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel tingkat pendidikan seperti TK, SD, SMP, SMA, dan PT. Yang kedua, variabel tingkatan organisasi seperti anggota, koordinator, inti, wakil ketua, dan ketua. Yang ketiga, variabel tingkat umur seperti balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Yang keempat, variabel tingkat suhu seperti dingin, hangat, dan panas. Yang kelima, variabel tingkat harga suatu produk seperti murah, sedang, dan mahal. Yang keenam, variabel rasa makanan seperti tidak enak, enak, dan sangat enak. Yang berikutnya ada variabel scale. Variabel scale adalah tipe variabel yang digunakan untuk melakukan perhitungan data terhadap variabel angka seperti menghitung nilai statistika deskriptif. SPSS secara fundamental akan mendefinisikan data secara otomatis sebagai variabel dengan tingkat interval atau tingkat rasio. SPSS tidak mengharuskan pengguna membedakan data scale secara manual, apakah termasuk data dengan tingkat interval atau tingkat rasio. Beberapa contoh penggunaan variabel scale adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel tinggi badan siswa. Yang kedua, variabel nilai suatu ujian. Yang ketiga, variabel harga beras. Yang keempat, variabel banyak pengunjung suatu objek wisata. Yang kelima, variabel nilai tukar suatu mata uang. Yang keenam, variabel berat badan siswa. Yang selanjutnya ada fungsi menu bar dan toolbar pada SPSS. Menu bar pada SPSS untuk yang pertama ada menu file, adalah menu bar yang menyediakan perintah-perintah terkait fungsi manajemen file seperti membuka file, menyimpan file, ekspor file, import file, dan lain-lain. Yang kedua ada menu edit, adalah menu bar dengan perintah-perintah yang berfungsi untuk melakukan shunting atau edit data, misalnya undo, redo, cut, copy, paste, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya ada menu view, adalah menu yang berfungsi untuk melakukan konfigurasi tampilan dan jendela SPSS terkait menampilkan dan menyembunyikan perintah. Beberapa di antaranya adalah status bar, toolbars, menu editor, font, grid, lineage value, label, make, input data, custom variable view, dan variable. Selanjutnya ada menu transform, adalah menu bar yang berfungsi untuk melakukan transformasi variabel terkait pembentukan variabel baru dan variabel-variabel yang telah ada. Selanjutnya ada menu analis, adalah menu bar yang berfungsi untuk melakukan analisis statistika mulai dari analisis statistika deskriptif hingga analisa regresi parametrik serta non-parametrik. Terus ada menu direct marketing, adalah menu bar yang digunakan untuk analisis pemasaran untuk mengoptimalkan suatu bisnis. Menu grab adalah menu bar yang berfungsi untuk membuat visualisasi grafik menggunakan CAD editor. Selanjutnya ada menu utilities, adalah menu bar yang berfungsi untuk menampilkan informasi data serta menjalankan script. Selanjutnya ada menu add-ons, adalah menu bar yang menyediakan paket instalasi SPSS lainnya baik aplikasi, modul, dan extension. Menu window adalah menu bar yang menyediakan perintah terkait jendela SPSS, misalnya split, mengganti active window, mengatur tampilan awal, atau reset. Selanjutnya yang terakhir ada menu help, adalah menu bar yang menyediakan informasi dan bantuan penggunaan perangkat lunak SPSS. Terima kasih. Yang selanjutnya ada menu toolbar SPS. Yang pertama ada open data dokumen, untuk membuka data file yang tersimpan sama dengan perintah file, open, dan data. Yang kedua ada save this document, untuk menyimpan file yang sedang aktif sama dengan menekan Ctrl+S. Yang ketiga ada recall recently used dialog, untuk memanggil dialog perintah yang sering digunakan. Yang keempat ada print, untuk mencetak data yang aktif pada data view sama dengan Ctrl+P.
Selanjutnya ada undo untuk membatalkan perintah sebelumnya sama dengan Ctrl plus Z. Yang selanjutnya ada redo untuk mengembalikan perintah yang telah dibatalkan sebelumnya sama dengan menombol Ctrl plus Y. Yang selanjutnya ada go to case untuk berpindah atau menyorot suatu kasus yang spesifik sama dengan edit go to case. Dan selanjutnya ada go to variable untuk menyorot flag variabel tertentu atau spesifik sama dengan edit go to variable. Yang selanjutnya ada variabel untuk melihat informasi setiap variabel pada lembar kerja yang aktif sama dengan utilitas dan variabel. Yang selanjutnya ada run descriptive statistic, menjalankan fungsi statistika deskriptif yang secara default menampilkan frekuensi data. Variabel yang disorot pada lembar kerja aktif akan diproses untuk analisis statistika deskriptif sama dengan menekan keyboard analis, lalu deskriptif statistik, lalu frekuensi. Selanjutnya ada find, berfungsi untuk mencari suatu nilai dari data view yang aktif dan juga tersedia untuk menggantikan nilai tersebut. Shortcut ini merupakan perintah dari find Ctrl plus S dan replace Ctrl plus H pada menu edit. Yang selanjutnya ada insert case untuk menambah kasus baru di sel yang disorot sama dengan edit dan insert case. Yang selanjutnya ada insert variable untuk menambah atau menyisipkan variabel baru sama dengan edit dan insert variable. Yang selanjutnya ada split file untuk memecah dataset berdasarkan variabel. Hal ini dapat mempermudah analisis khusus terhadap variabel tertentu sama dengan data plus split file. Yang selanjutnya ada weight case untuk menentukan bobot variabel sama dengan data atau weight case. Yang selanjutnya ada select case untuk menyorot kasus yang spesifik sama dengan data plus select case. Yang selanjutnya ada value labels untuk mengganti tampilan value atau label pada data view. Hal ini berkaitan dengan ordinal dan nominal measuring. Yang selanjutnya ada use variable set untuk memilih variabel yang akan digunakan untuk analisis data secara menyeluruh sama dengan utilities plus use variable set. Yang selanjutnya ada show all variables untuk menampilkan semua variabel sama dengan utilities plus show all variable. Yang terakhir ada spell check untuk mengecat kesalahan ejaan bergantung konfigurasi bahasa yang aktif sama dengan utilities plus spelling. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.